Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peluang. Jadi di peluang ini sebelum masuk ke dalam pengertian, kita harus mengetahui dulu contoh-contoh masalah dari peluang. Kita sering banget ya ngelihat di acara berita pagi bahwa dikabarkan hari ini akan turun hujan, atau hari ini cuacanya hanya akan mendung. Itu salah satu contoh dari peluang. Kita juga sering banget nih ngelihat bahwa banyak banget pernyataan yang mengatakan corona akan hilang dalam waktu 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan contoh dari peluang. Mengenai ketidakmungkinan atau kemungkinannya akan kita tentukan dalam masa batasan peluang. Apabila peluang tersebut tidak mungkin atau mustahil terjadi, nilai peluangnya adalah 0. Contoh yang paling mustahil terjadi adalah seorang laki-laki melahirkan. Nah, itu kan sangat mustahil ya, maka nilainya adalah 0. Dan sesuatu yang pasti banget adalah seperti ini, seseorang akan meninggal. Nah, itu memiliki nilai peluang 1. Jadi, menurut kalian, apa pengertian dari peluang itu sendiri? Jelaskan peluang empirik dan teoritik dari suatu kejadian. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik tentang suatu kejadian dari suatu percobaan. Selain kompetensi dasar, ada beberapa tujuan harus kita dapatkan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah menentukan apa yang dimaksud dengan peluang itu sendiri. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ruang sampel dan titik sampel. Yang ketiga adalah jenis-jenis peluang. Yang selanjutnya adalah mengenai ruang dan titik sampel. Untuk mengetahui ruang dan titik sampel, mari kita melakukan suatu percobaan. Percobaan kali ini adalah melempar 2 buah koin, di mana pada satu buah koin terdapat 2 sisi. Yang pertama sisi gambar, yang kedua adalah sisi angka. Kita dapat menuliskan pada 2 jenis, yang pertama tabel, yang kedua diagram pohon. Pada tabel kita dapat menuliskan AG, ini koin pertama, yang kedua juga AG, itu koin kedua. Sama pada diagram pohon, di koin pertama kita dapat menuliskan AG, dan koin kedua kita dapat juga menuliskan AG, AG. Sehingga kita dapat mengetahui AA berarti di sini menjadi AG, di sini menjadi GA, di sini menjadi GG. Dan lanjut, kita di sini dapat menentukan berarti AA, di sini dapat menentukan AG, di sini dapat menentukan GA, dan di sini dapat kita tentukan GG. Dari sini kita mengetahui banyaknya titik sampel yang ditemukan dari percobaan melempar 2 buah koin adalah 4. Yang pertama adalah kita gunakan tanda kurung kurawal. Yang pertama adalah AA, yang kedua AG, yang ketiga GA, yang ketiga G, yang keempat GG. Sehingga NS atau banyaknya ruang sampel ada 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 ruang sampel. Sedangkan titik sampel itu kan adalah bagian dari ruang sampel, di mana terdapat AA, AG, GA, dan juga GG. Jadi titik sampelnya itu adalah bagiannya dari ruang sampel, dan ruang sampel adalah keseluruhan. Bedanya kalau pada titik sampel dia tidak menggunakan himpunan. Dan ketika kita melaksanakan suatu percobaan, misalnya saya melakukan pelambungan 1 kali, nah titik sampel yang saya temukan adalah yang satu gambar, yang satu angka, atau titik sampelnya hanya AG. Jadi tergantung dari percobaan yang kita lakukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis peluang. Peluang sendiri memiliki 2 jenis. Yang pertama peluang empirik, yang kedua peluang teoretik. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan antara banyaknya kejadian dibanding dengan banyaknya percobaan. Pada contoh masalah kali ini berkaitan dengan peluang empirik. Sebuah dadu dilempar 50 kali dan muncul mata dadu 4 sebanyak 8 kali. Tentukanlah peluang empirik munculnya mata dadu 4. Dapat menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan rumus. Rumusnya sesuai dengan pengertian dari peluang empirik. Tadi peluang empirik rumusnya adalah banyaknya kemunculan atau kejadian dibagi atau dibandingkan dengan banyaknya percobaan.
Dari sini kita dapat mengetahui ya, bahwa banyak kemunculan mata dadu 4 adalah sebanyak 8 kali. 8 kali dan banyaknya percobaan adalah sebanyak 50 kali. Sehingga peluang empiriknya adalah 8/50 atau kita bisa sederhanakan dalam bentuk desimal menjadi 0,16. Nah, contoh soal selanjutnya adalah pada halaman 306. Jadi di sini terdapat sebuah spinner dengan 24 bagian yang sama. Ada seseorang yang ingin memutar panah. Ketika dia memutar panah, ada 1/8 bagian biru, 1/24 bagian ungu, 1/2 bagian oranye, dan 1/3 bagian merah. Kemungkinan terbesar panah tersebut akan berhenti pada bagian mana? Jadi selain peluang empirik juga sering dimaknai dengan frekuensi relatif. Jadi frekuensi relatif apabila dia sudah diketahui langsung peluangnya, kan dalam bentuk peluang 1/8, 1 dibanding 8. Jadi kita dapat langsung saja menentukannya dengan cara biru sama dengan 1/8 dikali 24 bagian. Sehingga 24 dibagi 8, 3, berarti 1 kali 3, 3 bagian. Nah, lanjut dengan ungu. 1/24 dikali 24 bagian. Hasilnya 24 dibagi 24, 1, berarti 1 kali 1, 1 bagian. Sedangkan oranye adalah 1/2 dikali 24 bagian. Sama dengan 24 kita bagi 2, 12, berarti 12 bagian. Dan yang terakhir merah adalah 1/3 dikali 24 bagian. Hasilnya 24 bagi 3, 8 bagian. Jadi dari sini kita dapat mengetahui ya, bahwa kemungkinan terbesar panah itu ada di oranye, yaitu dia dengan 12 bagian. Pertemuan hari ini kita cukupkan. Kesimpulan dari pertemuan hari ini, kita dapat menentukan apa makna dari peluang, dua jenis peluang, yaitu peluang empirik dan peluang teoritik, serta cara menentukan ruang sampel dan titik sampel. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.